Di awal film kita diperlihatkan sebuah rumah khusus nih guys. Banyak wanita-wanita yang mencari penghidupan di sana. Salah satunya adalah Rena bersama dengan yang lain. Rena menghasilkan banyak uang, yang tentunya cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Bersama kucing kesayangannya, Rena terlihat sangat bahagia. Namun secara tiba-tiba pemilik usaha itu datang bersama maminya. Dia mengatakan kalau rumah khusus itu akan segera tutup, dikarenakan pemerintah melarang usaha itu berdiri di tengah-tengah rumah masyarakat. Dan sebagai gantinya, mereka akan membuat sebuah pemandian umum yang dibalut secara khusus. Sehingga malam itu mereka diminta untuk mempersiapkan diri, makan sepuasnya, dan kembali bekerja. Namun di tengah-tengah obrolan itu, Rena memilih untuk berhenti bekerja dari tempat itu. Dia ingin menjalani kehidupan normal bersama dengan suami, yang sebentar lagi akan kembali dari luar kota. Mendengar hal itu tentu membuat si mami merasa kesal, karena dia tidak suka akan hal tersebut. Dan tak hanya itu, dia juga mengatakan kalau Rena tidak setia kawan, bahkan mengecapnya sebagai pengkhianat. Ketika perpisahan hanya satu orang yang peduli terhadapnya. Dia adalah anak dari pemilik usaha tersebut. Tapi sialnya dia kena marah oleh si mami untuk tidak dekat-dekat dengan Rena. Sejak meninggalkan pekerjaan itu, perlahan-lahan Rena mulai menata hidup baru bersama suaminya yang bernama Jono. Hingga di suatu hari, ketika mereka sedang bersantai, secara tiba-tiba ada beberapa pria gangster masuk ke rumah mereka. Dia mengancam Jono untuk segera membayar hutang-hutangnya, karena jika tidak Jono akan disikatnya. Rena berusaha melerai dan berjanji akan membantu melunasi hutang-hutang suaminya tersebut. Alhasil Rena pun dengan terpaksa kembali bekerja di tempat pemandian waktu itu. Rena menghasilkan uang yang cukup banyak. Tapi di balik semua itu ternyata ini hanya sandiwara. Karena Jono adalah bagian dari gangster itu sendiri. Dia hanya ingin mengambil uang yang dihasilkan oleh Rena. Suatu hari ada seorang wanita bernama Mayumi. Dia ini adalah adik perempuan Rena. Dia sengaja memanggil Mayumi untuk tinggal bersama dengan mereka. Apalagi kedua orang tua mereka juga sudah tidak ada. Hingga di suatu malam, ketika Mayumi hendak tidur, secara tidak sengaja melihat Rena sedang main-main bersama suaminya. Setelah selesai, Jono pun mengatakan kepada Rena bahwa dirinya masih memiliki hutang sebesar 1 juta yen. Dan itu adalah uang yang sangat banyak. Dia harus mencari pekerjaan yang lebih baik di luar kota. Tapi masalahnya Rena sudah tidak mau lagi ditinggal bersama Jono. Hanya ada satu cara supaya Jono tidak pergi ke luar kota, yaitu Rena harus mau bekerja di pemandian umum itu, yang nantinya si mami akan memberikan uang yang dibutuhkan oleh Jono. Namun gaji Rena akan dipotong secara otomatis. Sejak saat itulah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ketika Rena bekerja, Jono malah menyikat Mayumi yang hanya tinggal berdua dengannya. Alhasil dia pun mengadu kepada Rena tentang perlakuan buruk suaminya. Dan tak hanya itu, Mayumi juga meminta kepada Rena untuk menceraikan suaminya. Tentu hal itu membuat Rena sangat kesal. Dia bahkan berniat untuk menyikat Jono. Dan tak hanya itu, Rena juga mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang berbadan dua. Sehingga berita itu pun sampai ke telinga bosnya. Tapi anehnya bosnya itu justru bekerja sama untuk menyingkirkan Rena. Dia dibantu oleh beberapa karyawannya. Setelah disikat berkali-kali menggunakan bambu, pada akhirnya Rena disemen di belakang bangunan dinding pemandian tersebut.
Selain menguras uang Rena, ternyata Jono ini diam-diam memiliki hubungan spesial dengan bosnya Rena. Setelah beberapa bulan kemudian, Mayumi datang ke tempat pemandian umum tersebut dengan tujuan untuk mencari keberadaan kakaknya. Selain itu, dia juga mendaftar sebagai pekerja di sana. Selain membuat sang manajer senang, Mayumi juga diperkenalkan dengan bosnya. Namun tanpa disangka ternyata ada Jono juga di sana. Dan tentu hal itu membuatnya sangat terkejut. Karena setelah sekian lama dirinya tak pernah bertemu lagi dengannya. Dan tak hanya itu, Jono juga mengatakan kepada bosnya bahwa Mayumi ini adalah adik Rena. Namun hal itu tak jadi masalah baginya. Mayumi mulai mencari keberadaan kakaknya. Namun secara tidak sengaja dia menemukan kucing kesayangan Rena. Hingga di suatu malam, kucing itu terlihat mendatangi Mayumi seolah-olah ingin memberitahukan sesuatu. Hingga di suatu hari, bosnya Mayumi secara tidak sengaja memergoki istrinya sedang main-main bersama Jono. Dan tentu hal itu membuatnya sangat marah. Dia juga sempat mengusirnya. Namun terjadi pemukulan oleh Jono. Sehingga mereka pun bekerja sama dengan Jono untuk menyingkirkan suaminya itu. Setelah meninggal dia dimasukkan ke dalam tong di belakang rumah. Setelah itu mereka memaksa putrinya itu untuk menikah dengan Jono. Agar nantinya warisan jatuh ke tangan mereka. Dan tak hanya itu dia juga meyakinkan putrinya itu bahwa itu semua adalah perintah dari ayahnya. Namun putrinya itu tidak percaya begitu saja. Hingga di suatu malam, putrinya itu menemukan kacamata ayahnya di belakang rumah. Dia pun mulai mencari kebenaran yang sesungguhnya. Tapi sialnya dia ketahuan oleh Jono. Dia langsung menangkapnya dan memaksa untuk main-main bersama. Namun karena terus berontak pada akhirnya Jono tidak sengaja mengikatnya. Mengetahui hal itu Mayumi pun mulai memberikan teror kepada Jono. Dia dibantu oleh kucing kesayangan Rena. Tapi sialnya Jono berhasil menyingkirkan kucing itu. Sehingga hal itu membuat hantu Rena bangkit dari kuburnya. Dan disitulah Mayumi baru sadar kalau ternyata kakaknya itu telah meninggal selama beberapa bulan ini. Hantu Rena mulai mengikat orang-orang yang terlibat. Setelah selesai balas dendam, Mayumi melihat Rena pergi ke langit. Seraya mengucapkan selamat tinggal kepada adiknya. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.